Teori dependensi atau ketergantungan telah lama menjadi landasan dalam memahami dinamika hubungan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Sejak munculnya pada pertengahan abad ke-20, teori ini berusaha menjelaskan ketidaksetaraan yang mendasar dalam sistem global. Dengan menekankan dominasi negara-negara maju yang menyebabkan keterbelakangan di negara-negara dunia ketiga. Sejarah teori New Dependence. Fernando Henrique Cardoso sebagai tokoh yang melakukan pembaruan terhadap teori dependensi. Teori New Dependence atau dependensi baru merupakan pengembangan dari teori dependensi klasik yang lebih menekankan pada peran aktif negara-negara berkembang dalam hubungan internasional. Pada kritiknya, teori dependensi klasik seringkali dianggap terlalu menekankan pada faktor eksternal, yaitu dominasi negara maju, ketimpangan antara negara barat dan negara dunia ketiga, serta kurang memperhatikan peran aktor domestik dalam proses pembangunan. Terjadi perubahan dalam sistem ekonomi internasional, seperti munculnya negara-negara baru industri dan integrasi ekonomi regional, mendorong para pemikir untuk merevisi teori dependensi klasik. Teori ini mengakui adanya ketergantungan struktural antara negara maju dan negara berkembang, namun juga melihat negara-negara berkembang sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk membentuk kebijakan pembangunannya sendiri. Teori ini juga memperhitungkan heterogenitas kondisi internal negara-negara berkembang dan kolaborasi antara kelas penguasa domestik dengan modal asing. Dengan demikian, teori dependensi baru yang menjawab kritikan-kritikan tersebut dan menawarkan perspektif yang lebih nuansa dalam memahami kompleksitas pembangunan di negara-negara berkembang. Tokoh teori New Dependence yang pertama, Cardoso. Cardoso dikenal sebagai tokoh sentral dalam memperbarui teori ketergantungan. Karya-karyanya telah merevolusi struktur teori ini dan memunculkan berbagai agenda penelitian baru. Sejak pertengahan 1970-an, banyak penelitian yang menggunakan teori ketergantungan dalam versi yang lebih kontemporer ini. Dalam pendekatan baru tersebut, Cardoso menggunakan metode historis struktural berbeda dengan teori ketergantungan klasik. Ia memandang ketergantungan bukan sekedar teori untuk menjelaskan pola keterbelakangan, tetapi sebagai metode untuk menganalisis situasi spesifik negara dunia ketiga dengan tujuan memahami variasi historis yang khas di setiap negara. Yang kedua, Gold, tentang ketergantungan dinamis pembangunan politik ekonomi. Gold menyatakan bahwa penelitiannya berupaya mengikuti jejak Cardoso dalam menguji pembangunan di Amerika Latin dan mengacu pada studi Evans tentang aliansi politik di Brazil. Terdapat perbedaan pendekatan dalam kajiannya. Fokus utama Gold adalah menguji sejauh mana teori ketergantungan dapat diterapkan dalam memahami pembangunan tanpa sepenuhnya meninggalkan asumsi dasar teori tersebut. Ko, yaitu Taiwan dan hasil studi Ko yang menghubungkan antara negara, kelas sosial, dan sistem dunia dalam pembangunan Korea Selatan. Ko menawarkan analisis yang komprehensif dalam memahami pembangunan Korea Selatan dengan melihat interaksi berkelanjutan antara negara, kelas sosial, dan sistem dunia. Yang keempat, Mohtar Mas'ud menguji tentang munculnya kembali dan karakteristik negara birokratik otoriter sebagai kategori teoritis yang dikembangkan oleh O'Donnell di Indonesia. Mohtar Mas'ud memperkaya teori ketergantungan baru dengan mengkaji peran negara birokratik otoriter atau MBO di Indonesia. Sebuah konsep yang awalnya dikembangkan oleh O'Donnell. Dependensi merupakan salah satu paradigma yang muncul pada pertengahan abad ke-20 yang menjelaskan tentang ketidakstabilan ekonomi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Dua teori turunan dari paradigma ini adalah World System Theory dan Post Dependency Theory. World System Theory oleh Immanuel Wallerstein pada tahun 1970-an membagi dunia menjadi 3 kategori, yaitu negara inti, semi-periferi, dan periferi. Negara inti seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat mendominasi ekonomi. Sementara periferi umumnya adalah negara berkembang yang terjebak dalam ketergantungan ekonomi dengan ekspor bahan mentah. Sementara itu, negara semi-periferi berfungsi sebagai jembatan antara kedua kategori tersebut. Teori ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan merupakan bagian dari kapitalisme global. Post-dependency teori mengkritik pendekatan klasik teori dependensi dengan menekankan peran faktor sosial, budaya, dan kearifan lokal. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat di negara berkembang dapat membangun kekuatan dan identitas sendiri melalui resistensi dan inovasi lokal. Sehingga pembangunan berkelanjutan sebaiknya mempertimbangkan budaya lokal untuk menciptakan solusi yang adaptif. Kritik terhadap teori New Dependency. Salah satu kritik menarik dari kelompok teori liberal datang dari Robert Pakenham. Menurutnya, di sampingnya kekuatan, teori ketergantungan juga mempunyai kelemahan, yaitu hanya menyalahkan kapitalisme sebagai penyebab ketergantungan, tidak mendefinisikan secara langsung tentang konsep ketergantungan. Pembicaraan tentang proses sebuah negara bisa keluar dari ketergantungan sedikit sekali. Bahkan Frank hanya menawarkan revolusi sosialis sebagai jalan keluarnya. Ketergantungan selalu dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Teori ketergantungan sangat menekankan
kelas dan negara. Kepentingan antara negara pusat dan negara pinggir tidak selalu bersifat zona sum game. Kelemahan dari teori new dependensi ada 6 diantaranya. 1. Menyalahkan hanya kapitalisme sebagai penyebab dari ketergantungan. 2. Konsep-konsep inti, termasuk konsep ketergantungan ini, terdiri kurang didefinisi secara jelas. 3. Hanya didefinisikan sebagai konsep otonomi. 4. Sedikit sekali dibicarakan tentang proses yang memungkinkan sebuah negara dapat lepas dari teori tersebut. 5. Selalu dianggap sebagai suatu yang negatif. 6. Kurang membahas tentang teori lain atau otonomi. New dependensi memiliki kelebihan diantaranya 1. Menekankan aspek internasional. 2. Mempersoal akibat dari politik luar negeri. 3. Membahas proses internal dari perubahan di negara-negara pinggir. Yang keempat, menekankan pada kegiatan sektor swasta dalam hubungan dengan kegiatan perusahaan-perusahaan multinasional. Kelima, membahas hubungan antara kelas yang ada di dalam negeri. Yang keenam, mempersoalkan bagaimana kekayaan nasional ini dibagi. Kesimpulan, teori new dependensi yang diperkenalkan oleh tokoh-tokoh seperti Fernando Henrique Cardoso menawarkan perspektif yang lebih dinamis dalam memahami hubungan antar negara maju dan negara berkembang, dengan menekankan peran aktif negara-negara berkembang sebagai aktor dalam proses pembangunan. Teori ini mengakui bahwa ketergantungan bukanlah kondisi statis, melainkan fenomena yang terus berkembang, dipengaruhi oleh interaksi faktor internal dan eksternal. Meskipun menghadapi kritik, kontribusi teori new dependensi tetap signifikan dalam memperkaya diskusi tentang kompleksitas pembangunan, memberikan wawasan lebih dalam untuk merumuskan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi negara-negara berkembang di tengah tantangan global. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bye-bye!